Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala al-imam Ibnu Athaillah, man lam yashkur ni'am faqad ta'arrada li jawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha li iqaliha. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana di minggu yang lalu kita membahas materi persoalan, mensiasati persoalan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan saya telah katakan di materi kemarin bahwa kita di minggu ini akan tetap membahas tentang materi itu. Nah, untuk mensiasati suatu problema dalam kehidupan kita, insya Allah mampu memberikan titik terang jikalau seandainya kita mampu memaknai dan memahami ketiga hal yang akan kita bicarakan. Apa itu? Yaitu I kuadrat A. Apa itu I kuadrat A? I 2A. Berarti I yang pertama iman, I yang kedua ilmu, ditambah dengan A yaitu amal. Maka barang siapa yang mampu memahami makna iman yang sesungguhnya, lalu dia menggali ilmunya dengan keimanannya untuk mencapai kepada tujuannya, lalu setelah dapat ilmunya dia mampu mengamalkan ilmu itu, maka insya Allah kita akan menemui sebuah titik terang dari persoalan yang kita hadapi. Karena jelas Allah tuh seperti kemarin saya katakan membuat suatu penyakit, maka Allah siapkan obatnya. Oleh karena itu, mari kita simak pada episode hari ini dengan subbahasan materi, yaitu tentang nikmat dan syukur. Oleh karena itu, sebagaimana di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang
mampu mensyukuri karunia nikmat yang aku berikan kepadamu, sekecil apapun itu nikmat, lalu kalian mampu mensyukuri kepada nikmat itu, maka insya Allah Allah berjanji akan kutambah nikmat-nikmat berikutnya. Tapi ayat selanjutnya, wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kalian tidak mampu mensyukuri kepada karunia nikmat yang telah Allah berikan, berarti termasuk kufur nikmat, maka kata Allah, adabku lebih pedih. Maknanya, kalau seseorang yang tidak mampu mensyukuri kepada karunia nikmat, bukan tambah, maka adab yang ada. Karena kita tidak mampu bersyukur, akhirnya nikmat kebahagiaan itu hilang tanpa kesan. Adabnya. Maka jikalau hari ini kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, perubahan yang tidak enak di dalam kehidupan kita, maka tafakuri, introspeksi, flashback ke belakang, ada apa? Mungkin kita kurang mensyukuri kepada karunia nikmat yang telah Allah berikan. Maka pantas kata Al-Imam Ibnu Athaillah, "Man lam yashkur ni'am faqad ta'arrada li jawaliha." Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri kepada karunia nikmat Allah, sama dengan halnya orang itu membiarkan nikmat itu, membiarkan karunia kebahagiaan itu hilang kembali. Artinya tidak terikat. Maka dari kemarin saya katakan bahwa syukur adalah sebagai pengikat nikmat yang ada dulu, agar tidak terlepas, bisa bertahan aman, nyaman, tentram dari karunia nikmat yang ada, telah diikat. Kalau kita mampu mengikat nikmat, maka kata Allah, akan aku tambah. Karena dengan syukur itu memancing yang belum ada, yang belum hadir, dipancing dengan syukur. Jadi syukur itu memancing yang belum hadir, yang belum kita rasakan. Kan enak. Jangan hari ini dapat hilang, dapat lagi hilang, capek lah. Tapi kalau seandainya kita sebagai orang yang menjadi ahli tasyakur, insya Allah yang ada kita ikat jangan sampai lepas, yang lain datang, maka insya Allah itu akan ya selalu bertambah. Tapi kalau tanpa syukur, bisa jadi kalian usahanya dengan maksimal dapat, tapi hari itu hilang lagi. Dapat 1000, hilang 1000. Dapat 1 juta, hilang 1 juta. Bahkan yang lebih parah, dapat 1 juta, hilangnya 5 juta. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang yang tidak mampu mensyukuri kepada karunia nikmat Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar bersyukur untuk mensyukuri karunia nikmat yang telah Allah berikan
dengan syukur yang kita lakukan, paling tidak kita tetap hidup berkah dalam keadaan yang bahagia ini. Syukur, mudah-mudahan bisa tambah lebih bahagia dari hari-hari yang kemarin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita teruskan kepada syukur yang sesungguhnya. Harus bersikap seperti apa kita bersyukurnya? Syukur itu adalah balas budi atau berterima kasih yang diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu syukur. Contohlah begini, seandainya kita mendapatkan sesuatu pemberian dari seseorang, sedangkan kita dalam membutuhkan itu, lalu ditolong oleh seseorang, harus bagaimana kita bersikap? Apakah kita bersikap cuek saja? Atau bahkan lebih jauh? Tentu tidak. Logika mengatakan kalau seandainya kita menerima hadiah dari seseorang, bantuan dari seseorang, kita itu harus bisa lebih dekat kepada dia, lebih baik kepada dia dari hari-hari yang kemarin. Itu syukur. Karena jelas dalam realita kehidupan pun nyata, kalau kita mampu berbalas baik kepada orang yang telah baik, insya Allah gak segan dia ngasih lagi. Ya gak segan. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kita itu yang diberikan pertolongan oleh seseorang, lalu kita jauhi, bahkan memusuhi, menjauhi, yang biasanya datang sekarang enggak datang. Gimana di saat Anda butuh datang? Kemarin aja kamu sudah saya tolong, kamu enggak pernah datang, bahkan ditanya enggak pernah jawab. Na'udzubillah. Itu. Nah, pertanyaannya tentang agama syukur. Sudahkah kita mampu meningkatkan amaliyah ibadah kita sebagai rasa syukur kepada Allah? Itu pertanyaannya. Kalau hari ini, hari kemarin, kita mendapatkan satu karunia, kita beramalnya, misalkan dalam hal ibadah, kemarin alhamdulillah dengan sholat duhur aja dapat karunia. Nah, tetap sholat duhur, tambahin sholat duhurnya ditambah dengan sholat sunah-sunahnya. Lebih meningkatkan amal baiknya untuk memancing agar karunia Allah tetap turun kepada kita. Makanya, maaf rekan-rekan sekalian, kalau kita menghadapi problema, koreksi diri, ada apa? Dengan paparan tadi, mudah-mudahan menjadikan hikmah, bangkit menjadi orang yang ahli syukur. Jelas, makanya yang pertama, tadi syukur itu meningkatkan penghambaan kita, wabil khusus di sini kepada Allah, meningkatkan amaliyah ibadahnya kita dong. Yang tidak sholat sunnah sekarang jadi sholat sunnah. Yang tidak pernah baca Quran jadi baca Quran. Yang tidak sholat malam coba buka bangun sholat malam.
Yang tidak pernah wirid dikir, coba belajar wirid dan dikir. Itu peningkatan amal sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka insya Allah kalau dengan hal yang demikian semakin maju, semakin baik, semakin kita bertambah amal kebaikan kita, mampu memancing karunia nikmat yang belum sampai kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mari, bagaimana mensiasati syukur itu? Syukur itu ada 3 pokok poin. Syukur. Yang pertama ada syukrun bil lisan. Syukur dengan ucapan. Yang kedua, syukrun bil arkan, dengan anggota, dengan perbuatan. Yang ketiga, syukrun bil qalbi, meresapi, menghayati sampai ke dalam hati dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Itu syukur itu syukrun bil lisan wa syukrun bil arkan wa syukrun bil qalb.